Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan Anda pelajari melalui edukasi yang diberikan oleh tim Iden ini adalah tentang networking. Networking itu adalah silsilah atau mata rantai. Silahkan cari lini kehidupan mana yang bisa lepas dari mata rantai. Yang bisa lepas dari silsilah. Yang bisa lepas dari networking. Ilmu tersebarkan melalui mata rantai. Rezeki tersebarkan melalui perantara mata rantai. Jika mata rantai ini diadministrasikan atau dicatat, maka akan terbentuk pohon mata rantai, atau network tree. Dan mata rantainya pasti panjang dan banyak tingkatannya. Banyak itu artinya multi. Tingkatan itu artinya level. Jadi multi level itu ada dalam setiap lini kehidupan. Dalam bidang usaha, kebanyakan perusahaan tidak mencatat para pembelinya menggunakan networking. Padahal perusahaan tersebut mendapatkan omset pastinya melalui networking. Di sisi lain, ada perusahaan yang mencatat pembelinya menggunakan networking sehingga di sana ada network tree. Tujuan dari pencatatan ini adalah agar perusahaan bisa berbagi untung kepada setiap individu yang ada dalam mata rantai tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa perusahaan yang menggunakan konsep networking dan ingin berbagi untung kepada mitranya, malah menjadi sorotan? Sektor bisnis yang menggunakan konsep networking itu lebih dari sekedar bisnis. Dia more than business. Dia tidak hanya berbicara sekitar produk saja, karena secara kasat mata produk itu hanya berdampak kepada tubuh atau fisik. Yang bisa mengubah perilaku secara langsung itu adalah sistem. Tidak ada masyarakat yang tidak mau mendapatkan bagi hasil. Yang membuat mereka kurang simpati kepada bisnis yang menggunakan konsep networking adalah karena mereka tidak menyukai dengan perubahan perilaku yang harus mereka jalani jika bergabung dalam bisnis yang berbasis networking, atau tidak menyukai melihat perilaku para pelaku bisnis berbasis networking atau jaringan. Sistem ini bisa juga mengubah konsep networking. Dan ada 3 hal penting yang bisa sangat berpengaruh terhadap networking. Yang pertama adalah cara kerja, yaitu cara kerja dalam membangun jaringan itu sendiri. Umumnya para pelaku bisnis jaringan membangun jaringan dengan cara yang rumit, menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Harus rutin menyelenggarakan kegiatan home meeting atau home sharing. Kegiatan table talk. Kegiatan dari satu gedung ke gedung lain. Harus memiliki keterampilan komunikasi yang seringkali tidak bisa dimiliki oleh setiap individu. Dan hal inilah yang akan memutus mata rantai informasi. Konsep seperti itu mengacu kepada ajaran kerja keras. Konsep seperti itu mengajarkan kepada kita bahwa lembaran uang itu baru akan bisa didapatkan melalui proses kerja keras, dan tidak ada cara lain. Sekarang mari kita lihat cara membangun jaringan yang diajarkan oleh tim Iden, di mana Anda cukup membagikan URL web replika secara online. Cukup dilakukan secara online, menggunakan laptop atau Android. Tidak perlu menjelaskan apapun karena tim Iden lah yang akan memberikan penjelasan melalui WhatsApp auto reply dan online meeting. Inilah yang disebut dengan konsep kerja cerdas yang akan menggiring individu kepada kerja mudah. Yang menjadi masalah adalah, tidak sedikit orang yang sudah berpedoman kepada kerja keras, sulit untuk dibawa kepada konsep kerja cerdas. Membaca, belajar, dan menambah keterampilan seolah bukan merupakan cara untuk menuju kepada perubahan nasib. Mungkin keyakinan mereka adalah bahwa nasib itu akan berubah kalau bisa bekerja lebih keras lagi. Intervensi sistem yang kedua yang seringkali mempengaruhi networking adalah berkenaan dengan status individu dalam mata rantai tersebut. Umumnya orang yang terlibat dalam bisnis yang berbasis networking, ditempatkan atau menempatkan dirinya sebagai penjual produk. Dia mengajak orang lain untuk bergabung ke dalam mata rantai sebagai seorang penjual. Akhirnya setiap orang akan mengajak orang lain untuk masuk ke dalam mata rantai sebagai penjual. Hal seperti ini sebenarnya mudah sekali untuk dianalisa dan dikategorikan sebagai cara yang salah dalam membangun mata rantai. Jika mata rantai itu bertumbuh, maka dia akan menuju kepada ketidakseimbangan yang bisa menimbulkan banyak konflik. Semakin banyak penjual, maka akan semakin padatlah pasar oleh penjual. Anda bisa perang harga dengan mata rantai sendiri yang sudah susah payah dibangun. Anda akan rebutan pembeli dengan mata rantai Anda sendiri. Persaingan yang ketat bisa mendorong setiap orang menjadi penjual yang arogan, menjual produk dengan cara yang memaksa. Perilaku seperti inilah yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi kurang simpati kepada para pelaku bisnis yang berbasis jaringan. Penempatan status yang kurang tepat, bisa menimbulkan perilaku yang kurang baik.
Eden Network menempatkan setiap individu dalam mata rantai hanya sebagai seorang pembeli, yang cukup membeli produk sewajarnya untuk dikonsumsi sendiri. Tidak ada perbedaan harga distributor atau harga konsumen. Network yang Anda bangun melalui Eden ini bukan jaringan penjual, tetapi jaringan pembeli. Hal ketiga yang bisa mengubah perilaku dalam membangun network adalah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam bisnis berbasis network sering disebut dengan marketing plan. Dalam umumnya bisnis berbasis jaringan, perhitungan bonus itu hanya didasarkan kepada produktivitas. Misal Anda mengajak 5 orang untuk masuk ke dalam mata rantai bisnis Anda. Jika belum ada yang membeli produk seorang pun, maka Anda tidak akan mendapatkan bonus apapun, kecuali diskon harga. Hal ini akan mendorong Anda untuk memaksa jaringan Anda, dengan berbagai macam cara, agar segera membeli produk. Yang membuat Anda berperilaku memaksa seperti itu adalah karena dorongan sistem. Beda sekali dengan sistem yang dirancang oleh Eden Network. Ketika Anda sudah membeli minimal satu box produk pada periode tertentu, Anda memiliki minimal 5 orang direct member tetapi belum ada yang membeli produk seorang pun, Anda akan tetap bisa mendapatkan bonus atau reward dari omset nasional perusahaan pada periode terkait. Eden Network bukan hanya menghargai jasa pembelian yang Anda lakukan, tetapi juga menghargai jasa promosi yang telah Anda lakukan. Kehadiran yang 5 orang ini dalam website Eden Network adalah karena jasa Anda. Oleh karena itu Eden Network menghargai jasa tersebut. Yang paling penting adalah Anda bisa tetap menjaga hubungan baik dengan orang yang Anda ajak karena Anda tidak perlu memaksa mereka untuk membeli produk hanya dengan tujuan Anda ingin dapat bonus. Dari penjelasan di atas, maka selayaknya Anda sudah punya kesimpulan bahwa hal terpenting yang harus Anda kaji lebih dulu adalah sistemnya, bukan produknya. Bukan berarti produk tidak penting karena produk pun jika berbentuk makanan, bisa mengubah perilaku manusia. Kalau produknya mengandung bahan yang tidak halal misalnya, maka dia pun bisa mengubah perilaku manusia. Tetapi sistem bisa mengubah perilaku manusia dari sisi yang lebih banyak. Setelah Anda memahami penjelasan dasar ini, maka yang sekarang harus Anda lakukan dengan penuh kesabaran adalah menyebarkan URL web replika Anda. Ajak orang sebanyak-banyaknya untuk belajar mengenal cara-cara mudah dalam membangun jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.